Setelah menggantung selama berbulan-bulan, akhirnya pemerintah Saudi Arabia menentukan sikap terkait ibadah haji 2020. Pada 22 Juni, pemerintah Arab Saudi mengumumkan bahwa jemaah haji dari luar negeri tak dapat melawat ke negara tersebut. Ibadah haji hanya diperbolehkan untuk warga negara Arab Saudi dan WNA yang sudah tinggal di sana. Itu pun hanya dalam jumlah terbatas dan harus menerapkan protokol kesehatan yang amat ketat. Menurut keterangan resmi Kementerian Haji Arab Saudi, keputusan ini diambil untuk melindungi jemaah haji dari resiko pandemi COVID-19, sekaligus menaati ajaran agama Islam yang mewajibkan penganutnya menjaga nyawa manusia lain. Keputusan ini tak mudah. Ini kali pertama ibadah haji dibatasi sejak Kerajaan Arab Saudi berdiri pada tahun 1932. Ibadah haji dan umroh menjadi sumber pemasukan penting bagi kerajaan tersebut. Tiap tahunnya, 2,5 juta jemaah menyambangi Mekah dan Madinah untuk ibadah haji dan umroh. Indonesia menyumbang kontingen terbanyak, dengan rata-rata 220.000 jemaah setiap tahunnya. Pendapatan dari kedua ibadah tersebut melebihi 12 miliar dolar per tahun. Namun, apa boleh buat? Kasus positif COVID-19 di Arab Saudi memang naik drastis selama 2 pekan terakhir. Kini, jumlah kasus positif COVID-19 di sana sudah melebihi 160.000 kasus dengan 1.307 kematian. Pernyataan pemerintah Arab Saudi ini menyudahi spekulasi berbulan-bulan tentang nasib musim haji. Maret lalu, saat pandemi mulai hinggap, Arab Saudi memutuskan menghentikan ibadah umroh dan mengkarantina tanah suci. Saat itu, mereka juga melarang penerbangan mancanegara, menutup tempat umum, dan meminta warganya bekerja dari rumah. Sejak saat itu, umat muslim di seluruh dunia menantikan keputusan pemerintah Arab Saudi terkait ibadah haji. Banyak yang memprediksi bahwa jika pandemi tak kunjung reda, ibadah haji pun bakal ikut dibatalkan. Saat umroh dibatalkan, Indonesia melobi keras Arab Saudi agar jemaahnya dikecualikan. Pada 29 Februari, Wapres Ma'ruf Amin bilang ia ingin jemaah Indonesia tetap bisa umroh asal mengikuti protokol kesehatan. Sebab, menurutnya Indonesia aman karena belum ada satupun kasus positif COVID-19 yang ditemukan. 3 hari setelah pernyataan itu dilansir, kasus positif COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan, dan negosiasi Indonesia buyar. Sejak saat itu, Indonesia dan banyak negara lainnya fokus melobi Arab Saudi agar lekas menentukan sikap terkait ibadah haji. Mei lalu, Presiden Joko Widodo bahkan teleponan dengan Raja Salman untuk mendiskusikan perkara ini secara khusus. Tetapi Arab Saudi bersikeras mereka akan memantau situasi pandemi COVID-19 di negaranya dulu, baru mengambil keputusan. Capek digantung Arab Saudi, pada pertengahan Juni lalu, Indonesia akhirnya memutuskan tidak mengirimkan jemaah haji tahun ini. Tetangga kita, Malaysia dan Singapura, juga mengumumkan kebijakan serupa. Menteri Agama Fahrul Razi menyatakan bahwa karena Arab Saudi tak dapat memberikan kepastian, pihaknya harus mengambil keputusan duluan. Dalam pernyataan pers, ia menegaskan bahwa negara bertanggung jawab melindungi jemaah haji dan pekerja haji. Dalam situasi penuh ketidakpastian seperti sekarang, lebih baik Indonesia mundur. Keputusan pemerintah pusat sempat ditentang oleh perwakilan dari Provinsi Aceh. Dewan Pimpinan Rakyat Aceh sempat menggodok aturan dan payung hukum tersendiri supaya jemaah dari Aceh dikecualikan. Bila konun atau perda tersebut lolos, Aceh ingin bernegosiasi secara langsung dengan pemerintah Arab Saudi supaya jemaah asal Aceh tetap bisa berangkat haji. Baru juga wacana ini diumumkan, perwakilan Aceh langsung disemprot oleh Kementerian Agama. Pada 18 Juni, Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi menyatakan bahwa wacana Pemprov itu tak memungkinkan. Sebab, perjanjian terkait pemberangkatan jemaah haji hanya bisa dilakukan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab Saudi. Selain itu, UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh tak membuka ruang bagi daerah untuk membuat peraturan sendiri. Akhirnya, Aceh terpaksa tunduk. Kini, setelah Arab Saudi sudah menentukan sikap, tak ada lagi ruang untuk berkelit. Jemaah Indonesia dan negara luar manapun tak akan menjejakkan kakinya di tanah suci tahun ini.